Bab 073. Dulu aku pikir dengan kekayaan dan kekuasaan aku bisa mendapatkan kianat tak peduli walaupun seluruh dunia memusuhi aku asalkan Aprilia berada di dekatku, maka rasanya semua akan baik-baik saja dan dulu aku berpikir jika aku kehilangan Aprilia maka hidupku pasti hancur. Tapi, ternyata kehilangan kasih sayang keluarga adalah yang paling menyedihkan dari sekedar merelakan Aprilia menjadi kakak iparku. Kami tidak meninggalkan kamu, Bram. Andika mengangkat wajahnya. Ia ambil kedua tangan ibunya yang pucat dan sudah keriput itu. Lalu ia taruh di kedua pipinya. Andika diam dalam lamunannya sambil sesekali mencium tangan sang ibu. Berulang kalilah coba menetralkan nafasnya namun tak jualah bisa menghapuskan rasa yang memuncak di hatinya. Rasanya ingin lari meninggalkan perasaan itu tapi sayangnya tak mungkin bisa. Aku minta maaf Ma, aku gak bisa melupakan Aprilia. Cindy sangat amat terkejut dengan ucapan Andika. Tapi Ja tak bisa menghakimi sang putra lagi. Sebagai orang tua yang pasti Cindy akan selalu berusaha menjadi pendengar yang baik. Aku gak bisa lupakan Aprilia. Aku sudah coba saat abang menikahinya. Tapi aku gak bisa. Aku sudah coba saat berada di dalam sel kemarin. Tapi, lagi-lagi aku gagal. Hanya wajahnya yang jelas terlihat di tengah gelap. Dan dinginnya sel tahanan, Andika. Ucapan Cindy tertahan tak sanggup berkata lebih jauh lagi dengan apa yang ada dalam jalan pikiran seorang Andika. Bukankah ia telah diberikan kesempatan kedua? Bukankah seharusnya ia pendam dalam perasaan terlarangnya itu? Baru Cindy sudah sanggup akan membuka suaranya, Andika pun melanjutkan ucapannya. Tapi, sampai hari kemarin. Sebelum abang mencabut gugatannya, Andika menarik nafasnya pelan kemudian ia hembuskan sambil melihat ke arah kaki ibunya. Seorang pria yang sudah aku kecewakan dan jahati sedemikian rupa bahkan mencelakai istrinya di depan matanya sendiri dan karena perbuatan aku juga, lah mengalami kelumpuhan. Tapi dengan mudahnya ia bilang membebaskan aku dari penjara. Kalau aku jadi dia, aku gak akan melakukan hal yang sama. Itulah perbedaan Boril dengan kamu Bram. Dia bukan memaafkanmu karena bagaimanapun perbuatan kamu sangat sulit untuk bisa dimaafkan. Tapi Boril membebaskanmu karena kalian berbagi darah yang sama. Lahir dari rahim yang sama. Kalau tidak, kamu sudah habis di tangannya. Andika menganggukkan kepalanya. Menyetujui dengan apa yang dikatakan ibunya. Dia sangat mencintai istrinya. Boril sanggup melawan dunia jika ada yang berani menyakiti Aprilia. Tapi, Boril gak sanggup melihat Mama menangis. Memaafkanmu hanya karena Mama dan Papa. Untuk pertama kali dalam hidupnya seorang Andika Rohichan mengalami perasaan emosional seperti ini hingga menitikkan air mata. Tertawa miris melihat buliran bening itu jatuh dan mengenai pipinya lalu mengenai rahangnya yang mulai ditumbuhi bulu-bulu halus di sekitarnya. Aku akan balik ke Jerman, Bram, tolong Ma, tolong nanti sampaikan permintaan maafku pada abang dan Aprilia. Untuk beberapa lama, Andika tak bisa melanjutkan ucapannya namun ia paksa lagi untuk berbicara. Seperti abang bilang dulu kalau akan menganggap aku lagi di Jerman dan pulang setelah beberapa tahun kemudian dan abang pastikan katanya akan menunggu kepulangan adiknya tersayang nanti. Ucapnya sambil bersimpuh lagi di kaki ibunya dan menangis di sana. Cindy pun tak bisa mengatur lagi kehendak putranya mereka sudah sama-sama dewasa dengan jalan hidup dan jalan pikiran masing-masing jelas bukan kuasanya lagi untuk ikut campur dengan jalan hidup mereka. Yang menjadi kewajiban bagi Cindy kini adalah memberi doa restunya untuk kedua putranya. Agar dimanapun mereka berada, di bumi manapun mereka berpijak,
mereka akan tetap saling menyayangi dan merindukan layaknya sebuah tubuh yang tak akan lengkap jika kehilangan anggota tubuh yang lain. Terlebih mereka satu darah, satu jiwa dan satu kehidupan. Zephyr. Aprilia merasakan anak rambutnya disentuh dan dirapikan ke telinganya. Ia menoleh ke arah kanannya. Boril sedang tersenyum sambil menggendong Azam dalam pangkuannya. Mereka sedang ada dalam mobil van milik Boril menuju Brebes, Jawa Tengah untuk menghadiri pesta pernikahan Stella dan Alex. Boril sudah tak diperbolehkan menyetir sendiri jika jauh-jauh begini. Oleh karena itu, Bayu meminta orang kepercayaannya yang bernama Nurdin kemarin untuk menjadi sopir pribadi Boril. Nurdin bisa diandalkan karena selain bisa menjadi sopir, Nurdin juga bisa diandalkan sebagai bodyguard. Karena sebelumnya lah berprofesi sebagai anggota TNI. Namun pensiun dini setelah videonya yang viral di media sosial sedang joget ala Shahrukh Khan, membuatnya banyak mendapatkan endorse dan melupakan tugasnya sebagai abdi negara. Lalu memilih berhenti menjadi anggota TNI dan menjalani hari sebagai artis dadakan yang diundang sana sini oleh stasiun TV. Namun hidup memang tak seindah yang dibayangkan. Nurdin kalah saing dan kalah pamor dari para artis baru yang jelas-jelas memiliki talenta lebih hebat darinya. Atau malah kadang hanya menjual sensasi tanpa prestasi. Akhirnya Nurdin pun sepi job. Ingin kembali lagi menjadi anggota sudah tak bisa. La pun bekerja serabut hingga akhirnya bekerja sebagai supir khusus di perusahaan yang akhirnya diangkat menjadi sopir Boril Fabian Rohichan. Bos WANGPED tampan perkasa yang kini sangat imut sekali sedang menggendong putranya di jok belakang tapi masih sempat membelai rambut indah istrinya. Kita bisa istirahat dulu kalau mama capek. Aprilia tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Atau lapar? Derajat. Enggak kok. Aku udah makan pisang tadi. 2 lagi. Jawab Aprilia mencoba meyakinkan suaminya kalau ia baik-baik saja. Makan pisang mana kenyang meskipun makan 1 tandan. Yang ada kamu sakit perut nanti. Siapa yang ajarin sih? Mama pasti latah ya, ikut-ikutan yang sedang tren itu. Ayolah ma, makan nasi padang paket 10.000 lebih kenyang daripada makan pisang. Kok tahu ada paket nasi padang 10.000? Boril gelagapan sendiri. Mana dia tahu? Alex yang sering bilang begitu ma, kalau disuruh beli makan siang pasti yang dibelinya nasi padang. Katanya irit dengan harga terjangkau dan bisa menabung. Kini Boril baru paham kenapa Alex bisa kaya. Dia rajin menabung. Ah, rasanya Boril kangen sekali pada asisten menantunya tersebut. Ucapan Boril lalu direspon Azam dengan menangis. Sini mas sama aku aja. Mungkin Azam lagi capek. Lumayan perjalanan dari Jakarta ke sini mas. Boril menyerahkan Azam pada Aprilia lalu menutup kembali tirai penyekat antara kursi belakang dan kursi sopir sehingga Nurdin Cahaya itu tak bisa melihat ke belakang. Tentu saja Boril sangat menjaga perasaan Aprilia. La tahu kalau Aprilia gak nyaman jika menyusui putra mereka di depan orang lain. Ya iyalah. Belum lagi jika sang suami sudah muncul sifat posesifnya. Mana boleh. Jadilah Aprilia menyusui Azam tanpa ragu lagi sekarang. Boril menepuk pahanya. Sini kelonin Azam. Jadikan paha mas sebagai bantalannya. Lagi-lagi wanita cantik itu menggelengkan kepalanya. Boril tahu kalau sang pemilik separuh jiwanya itu pasti memikirkan kebebasan Andika. Boril menyentuh pipi istrinya. Trust me. Tidak akan terjadi apapun pada kalian. Percayalah, mas janji. Tak perlu bicara banyak lagi pada Aprilia.
Hanya cukup beri ketenangan dan wanita 21 tahun itu akan menyandarkan hidupnya. Jelas sekali kalau Aprilia sedang berdoa dalam diamnya dan meminta Tuhan Yang Maha Kuasa, agar selalu melindunginya, suaminya serta putra-putri dan keluarga besarnya. Amin. Alex Sarjono sudah melupakan jauh-jauh kenangan bersama Jamilah, putri mantan camat Bumiayu. Yang ayunya membumi, cantik berseri seperti bidadari tapi bukan mimi peri. Jamilah adalah gambaran wanita desa yang anggun, tak banyak cakap dan tak banyak tingkah. Pekerjaannya sebagai kasir Indokaret membuat gadis manis itu selalu murah senyum. Bahkan kelebihan dan membuat masalah saat ia berkenalan dengan Rudy. Ya, Rudy Tok. Tidak ada nama panjangnya lagi. Lama jama Rudy yang tadinya langganan membeli balon rasa buah yang dipajang di dekat meja kasir menghitung barang, tertarik pada Jamilah dan mulai menawarkan tumpangan pulang karena jalan mereka searah. Sekian lama pulang sendiri tanpa dijemput oleh Alex sang pujaan hati, akhirnya Jamilah mau diantarkan pulang ke rumah awalnya oleh Rudy. Ia ke rumah. Tapi lama-lama pulangnya bukan ke rumah lagi, tapi ke rumah Rudy. Kadang mampir dulu ke hotel untuk sekedar bobo siang sebentar jika Jamilah kebagian pulang pagi setelah kerja malam. Akhirnya Jamilah pun ternyata hamil karena sering dibawa ke sana kemari. Kehilangan sosok Alex membuat Jamilah menerima kehadiran Rudy yang mengajarkan arti pacaran sesungguhnya yang tak pernah dijalani bersama Alex. Karena Alex tak pernah sekalipun menyentuh Jamilah. Jamilah pun akhirnya menikah dengan Rudy karena terpaksa. Ada janin yang membesar dan dilahirkannya di toilet Indokaret saat telah bekerja. Tak terbayang saat itu rasa malu yang dialami keluarganya. Namun background Rudy yang sebagai orang terpandang juga di kabupaten ini, membuat keluarga Jamilah senang-senang saja memiliki menantu dan besan besar dari kalangan atas. Tanpa terduga ternyata Rudy mata keranjangnya kambuh dan tak bisa melihat wanita cantik sedikit. Pernikahan mereka di ujung tanduk dengan Jamilah yang stres karena ditinggalkan. Ia tak mau mengurus bayinya dan tak mau juga bicara. Seringkalilah mengigau nama Alex dan membuat Hana sangat bersedih. Ia dan suaminya pernah merendahkan diri dengan ingin meminta pada Alex untuk menemui Jamilah. Juga seolah tak kenal putus asa, Hana juga meminta tolong ada Rani Mariati untuk membujuk Alex agar mau memperistri Jamilah. Kata-kata itu sampai juga di telinga Stella. Sehingga ia ingin bersilaturahmi dengan wanita yang hampir saja akan menjadi Nyonya Sarjono itu. Yang tidak tahu malunya masih suka mengganggu sang suami. Baiklah, kita akan kenalan dan temui siapa Jamilah itu sebenarnya. Acara resepsi yang semula direncanakan akan digelar di rumah keluarga besar Teguh Slamet akhirnya urung dilaksanakan. Menurut Alex, jika ibunya benar-benar mengundang satu kecamatan, maka mereka harus menyiapkan setidaknya 1000 kursi dan meskipun rumah Alex besar, paling besar di kampungnya, tentu saja akan sangat merepotkan. Jadilah Alex mengubah acara dilaksanakan di gedung olahraga yang biasa disewa untuk acara-acara besar seperti pernikahan dan juga peresmian kepala daerah. Atau juga untuk kampanye pemilu. Sejak resepsi digelar, antusias warga pada pasangan ini seperti menyambut artis menikah saja. Satu kecamatan betul-betul diundang dan membuat jalanan ramai serta macet. Usut punya usut, bukan hanya antusias menyambut pengantin namun juga menyambut kehadiran bos WANGPED yang dijadwalkan juga hadir di acara ini. Meskipun sudah ada beberapa pengisi acara yang berasal dari artis papan atas tanah air, namun rupanya kepopuleran mertua dari Alex Sarjono tak tertandingi. Kursi pelaminan telah siap dipajang. Tempat untuk para tamu pun sudah dipersiapkan. Para tetua dan saudara Rani serta Teguh yang tak sempat datang ke Jakarta, memilih bertemu dengan Stella di rumah saja sebelum berangkat ke gedung tempat resepsi.
Dan benar sekali ternyata dugaan mereka kalau Stella lebih cantik daripada bisa di televisi dan foto. Ayu men. Bojo Mulex. Pasti kamu pelet ya. Ini yang Alex tidak suka dari acara kumpul-kumpul keluarga. Satu Rani Mariyati saja sudah membuatnya pusing 7 keliling dengan ocehan absurd menjurus ke arah gibah plus suuzon itu. Nah, ini ditambah lagi bibik dari bibiknya yang berkumpul diibaratkan seperti reuni drama misteri Gunung Merapi. Karena selain berasal dari Jawa Tengah, juga mayoritas keluarganya itu bisa dianggap sesepuh di kabupatennya. Gaklah bukde. Zaman sekarang masa pakai pelet-peletan. Cibir Alex kesal. Pada Astuti, kakak kandung ibunya tersebut. Stella tak marah dengan ucapan saudara-saudara Alex tersebut, justru lah merasa lucu karena berada di tengah-tengah mereka. Merasakan kehangatan dan kebersamaan keluarga. Astuti yang penasaran ingin melihat dari dekat wajah istrinya Alex lalu menggeser tempat duduknya dan duduk di samping Stella. Pinter Rika kang goleki mantu, oh iya, mesti. Ben sekabe Bumiayu kaget mantuku ki bukan orang sembarangan. Sambung Rani Mariyati. Tak memberi kesempatan suaminya menjawab. Sungguh teguh tak pernah sekalipun membiarkan Rani membanggakan harta kekayaan miliknya. Lah tetap hidup sederhana dan apa adanya. Namun untuk kali ini biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan atas apa yang mereka miliki sehingga tak perlu malu ketika mendapatkan menantu anak sultan, setidaknya mereka cukup berada dan terpandang di kampungnya. Terutama Rani Mariyati alias Meriam Bellinakau ini yang kemana-mana selalu membanggakan Stella dan terbukti sejak kemarin seolah pandangan warga Bumiayu tertuju pada menantunya saja. Seolah Stella pusat bumi yang keindahannya sulit dijelaskan. Stella sendiri sangat menjunjung petuah dari Cindy yang memintanya tak boleh banyak bicara di depan para tetua apalagi sampai pecicilan. Membuat Stella merasa seperti putri keraton yang ucapannya terbatas begitu saja tingkah lakunya. Padahal kan dia sangat ingin berjoget saat tadi mendengar lagu dangdut koplo yang sangat easy listening di telinganya. Terpaksa keinginan itu dipendamnya dalam-dalam. Nanti saja jogetnya depan Alex. Stella merona sendiri kala ingat goyangan apa yang disukai suaminya. Yang terkadang membuat Stella heran bagaimana Alex bisa menyembunyikan keliarannya di balik kesolehannya itu. 30 tahun tak pernah menyentuh wanita dan sekalinya boleh, itu bersama Stella. Tak bisa dibayangkan kan betapa Stella harus menerima penasaran demi penasaran dari seorang Alex Sarjono. AOA. Saat sudah bersiap-siap untuk masuk ke dalam mobil yang akan membawa mereka ke gedung resepsi, Tiba saja datang Hermaan sambil berlari setelah turun dari sepeda motornya. Mantan camat Bumiayu itu menjadi perhatian para tamu dan saudara-saudara Alex ketika Hermaan datang seperti orang yang ketakutan. Mas Alex, Mas Alex. Seru Hermaan kemudian menerobos orang yang berkumpul untuk menemui Alex. Alex sendiri refleks karena namanya dipanggil lalu menemui Hermaan. Ada apa Pak? Tanya Alex ikut penasaran karena melihat Hermaan yang kacau dan luar biasa panik itu. Tolong Mas. Jamila coba bunuh diri. Minum Bison. Untung ketahuan Mas. Seluruh tamu yang mendengar pun terkesiap tidak menyangka jika Jamila bisa senekat itu. Terlebih Alex. Sebencinya ia pada Jamila, namun jika mendengar wanita yang terjadinya bagian hidupnya itu menderita. Mau tak mau ia ikut simpati juga. Terdengar riuh suara para tetua dan hadirin yang datang bertanya pada Hermaan akan kronologi kejadian sebenarnya. Yang tak nyaman mendengarnya tentu saja Rani Mariyati dan Teguh Slamet. Bukan mereka tak memiliki empati atas kecelakaan yang dialami Jamila, namun mereka juga harus menghargai perasaan sang menantu,
Stella yang tak menampakkan ekspresi apapun. Ia tenang, sangat tenang, bahkan Rani sangsi jika Stella memahami apa yang dikatakan Teguh. Ekspresi tenangnya di saat semua orang terkejut dan penasaran dengan keadaan Jamila, patut dipertanyakan. Karena Stella benar-benar tenang. Ayo Mas Alex, Bapak mohon ikut sebentar dulu. Bapak takut terjadi sesuatu pada Jamila. Tolong nak. Hermaan hampir berteriak frustasi karena putri satu-satunya yang kini sedang dalam musibah itu. Jika tak malu dan masih menjaga kewarasannya, mungkin Hermaan akan menangis karenanya. Mohon maaf, saya tidak bisa Pak. Sampaikan salam saya untuk Jamila. Tapi sungguh saya tidak bisa hadir. Tega kamu Mas Alex. Jamila sedang berjuang memegang nyawa karena mau bertemu sama kamu. Tapi kamu malah mau enak-enak mengadakan pesta. Di mana hati nurani kamu?